Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang gadis bernama Amira. Sejak kecil, ia selalu merasakan kebahagiaan yang sederhana. Namun, kebahagiaan itu mulai pudar ketika kedua orang tuanya jatuh sakit parah. Keduanya, ibu dan ayah Amira, terjangkit penyakit yang tak kunjung sembuh. Hari demi hari, tubuh mereka semakin lemah, dan mata mereka mulai kehilangan kilau kehidupan. Amira, yang pada awalnya hanyalah gadis biasa yang selalu ceria, berubah menjadi sosok yang pendiam dan penuh kekhawatiran. Ia harus berjuang sendirian, mencari cara untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Namun, meskipun segala upaya telah dilakukan, tak ada satupun obat yang mampu menyembuhkan mereka. Amira merasa seperti terperangkap dalam dunia yang gelap, tanpa harapan. Malam demi malam, Amira duduk di samping ranjang orang tuanya, memegang tangan mereka dengan lembut. Ia berbisik, "Aku akan selalu ada untuk kalian, ayah, ibu." Namun, hatinya hancur setiap kali melihat tubuh orang tuanya semakin kurus dan lemah. Mereka tak bisa berbuat banyak. Hanya air mata yang mengalir tanpa henti, menambah beban dalam dadanya. Suatu hari, Amira mendapat kabar bahwa rumah sakit di kota besar membutuhkan relawan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tanpa berpikir panjang, Amira memutuskan untuk pergi ke kota tersebut. Ia berharap, di sana ada sedikit harapan yang bisa ia bawa pulang. Dengan penuh tekad, Amira meninggalkan desa, meskipun berat hati, demi masa depan orang tuanya yang ia cintai. Namun, di sepanjang perjalanan, Amira merasa semakin terisolasi. Dunia yang ia kenal mulai terasa asing. Tanpa orang tua, tanpa teman, ia harus berdiri teguh di atas kaki sendiri. Kegelisahan mulai mendera, namun Amira tahu, ia tak bisa menyerah. Ia harus bangkit, meski dalam kegelapan yang begitu pekat. Amira tiba di kota besar dengan hati yang penuh kegelisahan dan harapan yang semakin menipis. Gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kota yang sibuk seakan menambah kesepian di dalam dirinya. Ia merasa seperti seorang asing, terjebak di tengah keramaian tanpa ada tempat untuk kembali. Namun, ia tetap bertekad untuk berjuang demi orang tuanya yang kini semakin terpuruk. Setibanya di rumah sakit, Amira langsung diberi tugas sebagai relawan. Setiap hari, ia bekerja tanpa mengenal lelah, membantu para pasien dan memberikan semangat kepada mereka. Meski merasa letih dan kesepian, Amira berusaha tetap tegar. Namun, di balik senyum yang ia tunjukkan, hatinya terus diliputi kecemasan. Ia tak bisa berhenti memikirkan kondisi orang tuanya yang semakin memburuk. Suatu sore, saat Amira pulang setelah seharian bekerja, ia mendapat kabar yang menghancurkan hati. Ayahnya, yang sudah bertahan sekian lama, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Dunia Amira seakan runtuh seketika. Ia merasa kehilangan bagian dari dirinya yang tak akan pernah bisa digantikan. Dalam kesendirian, Amira merasakan betapa kosongnya dunia tanpa sosok ayah yang selama ini menjadi tempat berlindung. Amira berlari keluar rumah, tak peduli hujan yang mulai turun. Ia berteriak, memanggil nama ayahnya, berharap bisa mengubah kenyataan. Namun, tak ada jawaban selain gemuruh hujan yang jatuh deras. Air mata Amira tak terbendung. Kesedihan dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti gagal dalam perjuangannya, merasa tak bisa memberikan kebahagiaan terakhir bagi ayahnya. Namun, di tengah-tengah keputusasaannya, suara lembut seorang perawat menghampirinya. "Amira, kamu harus kuat. Ayahmu ingin kamu terus berjuang. Jangan biarkan dia pergi dengan rasa kecewa." Kalimat itu seperti pisau yang menembus hatinya, namun juga menyadarkan Amira. Ayahnya selalu mengajarkan untuk tetap tegar, untuk tidak menyerah. Ia harus bangkit, meskipun perasaan hancur itu begitu dalam. Dengan langkah yang berat, Amira kembali ke rumah sakit, berusaha menahan rasa sakit yang menyelimutinya. Ia tahu, perjuangannya belum berakhir. Kini, ia harus melawan kesedihan yang menghantui, demi ibu yang masih ada, dan demi orang-orang yang ia bantu di rumah sakit.
Namun, hatinya tetap terasa hampa, seakan bagian dari dirinya hilang selamanya. Amira terus berjuang meski hatinya remuk. Kehilangan ayahnya seakan mengubah dunia menjadi suram. Setiap malam, ia merasa kehilangan pegangan, seolah terjatuh dalam lubang yang begitu dalam. Meskipun begitu, ia terus melangkah. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan, tetapi ia bisa memilih untuk terus maju, meski langkahnya terasa berat. Suatu hari, saat sedang merawat pasien di rumah sakit, Amira bertemu dengan seorang pria bernama Fadil. Fadil adalah seorang pasien yang mengalami cedera parah akibat kecelakaan. Meskipun tubuhnya terluka parah, semangat hidup Fadil tetap tak tergoyahkan. Ia selalu tersenyum, memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk Amira. Fadil seringkali mengajak Amira berbicara, membicarakan tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang perjuangan. "Amira," kata Fadil suatu hari, "hidup itu seperti perjalanan panjang. Terkadang, kita harus melewati jalan yang terjal dan penuh rintangan, tapi percayalah, di ujung sana, ada cahaya yang menanti. Kita hanya perlu berusaha untuk bertahan dan terus berjalan." Kata-kata Fadil menyentuh hati Amira. Meskipun dirinya masih diliputi kesedihan, ia mulai merasakan secercah harapan. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia kehilangan ayahnya, ia masih memiliki kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk ibunya dan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Fadil, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, tetap mampu memberikan energi positif kepada orang lain. Itulah yang Amira butuhkan, semangat untuk bangkit kembali. Hari demi hari, Amira semakin dekat dengan Fadil. Percakapan mereka seringkali mengarah pada pembicaraan tentang masa depan, tentang impian, dan tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih berarti. Fadil selalu mengingatkan Amira untuk tidak terjebak dalam kesedihan, untuk melihat ke depan, dan terus berjuang. Meskipun ia tak tahu bagaimana perasaan Amira yang sebenarnya, Fadil selalu hadir dengan ketulusan. Namun, di suatu pagi, Fadil terjatuh. Kondisinya memburuk secara drastis, dan Amira segera memanggil dokter. Dalam detik-detik terakhirnya, Fadil memegang tangan Amira dengan erat dan berkata, "Jangan berhenti berjuang, Amira. Bangkitlah, untuk mereka yang masih membutuhkanmu. Jangan biarkan dunia ini memadamkan semangatmu." Fadil menghembuskan napas terakhir di tangan Amira. Tapi, sebelum ia pergi, ia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Amira, sebuah alasan untuk terus bertahan. Fadil mungkin telah pergi, namun kata-katanya tetap hidup dalam diri Amira, menguatkannya untuk menghadapi hidup yang penuh cobaan ini. Fadil telah menjadi cahaya yang Amira perlukan untuk bangkit kembali, untuk melanjutkan perjalanan hidupnya yang penuh harapan. Setelah kepergian Fadil, dunia Amira terasa kembali hampa, namun kini, ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Kehilangan yang begitu dalam, dari ayah dan kini dari Fadil, seakan menguatkan tekadnya untuk tidak menyerah. Meskipun hatinya terasa perih, Amira tahu bahwa ia harus terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan. Amira kembali ke desa, menemui ibunya yang kini tinggal seorang diri setelah kepergian sang ayah. Ibunya tampak lemah, tetapi di mata Amira, ia bisa melihat sedikit senyum yang tulus. "Ibu, aku kembali," kata Amira sambil memeluk ibunya dengan erat. Keduanya saling berpegangan, tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan mereka, namun keduanya tahu bahwa kehadiran masing-masing adalah sumber kekuatan. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Amira bekerja keras untuk menjaga ibunya dan berusaha memberikan kebahagiaan meski beban berat terus terasa di hatinya. Ia menjadi relawan di desa untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, mencoba menyalakan harapan di tengah kegelapan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Setiap kali ia melihat senyum orang yang terbantu, hatinya sedikit terobati, meskipun perasaan kehilangan tetap menghantui. Suatu sore, saat Amira duduk di tepi sungai, mengenang Fadil dan ayahnya, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat. "Aku masih di sini," bisiknya kepada dirinya sendiri. "Aku masih bisa melangkah. Aku harus bangkit untuk mereka yang aku cintai,
dan untuk mereka yang membutuhkan. Pada saat itulah, Amira menyadari bahwa dalam setiap kehilangan, ada pelajaran yang menguatkan jiwa. Meskipun ia merasa telah kehilangan banyak, ia tak akan membiarkan kesedihan itu menghancurkannya. Amira tahu bahwa kehidupan terus berjalan, dan ia harus terus berjalan bersamanya. Dengan semangat yang diperoleh dari orang-orang yang telah pergi, ia bangkit kembali. Fadil dan ayahnya mungkin tak lagi ada, namun semangat mereka akan selalu hidup dalam dirinya. Amira menatap langit senja dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa di depan sana, jalan yang masih panjang menanti. Namun, kini ia merasa siap untuk melaluinya, karena dalam dirinya sudah tumbuh kekuatan yang tak tergoyahkan. Seperti yang selalu diajarkan oleh Fadil, cahaya selalu ada, meski kadang tersembunyi dalam gelap. Amira kini mengerti bahwa untuk menemukan cahaya itu, ia harus berani bangkit, berani melangkah, dan terus berjuang.